Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kembali kita berjumpa membahas Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Kita sedang membahas adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu agar mudah dalam memahami ilmu. Bab yang oleh mu'alif diberi judul Al-Asbabul Mu'inah ala Talabil Ilm. Beberapa sebab yang bisa membantu di dalam mencari ilmu. Sudah kita terangkan, pertama taqwa, kedua al-mutsabarah wal istimrar. Mutsabarah itu ulat, istiqamah, sabar, terus menerus dalam mencari ilmu. Kita teruskan, yang ketiga adalah al-hifadz, menjaga ilmu agar mudah dalam memahami ilmu-ilmu baru. Jaga ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, kita fahami. Jangan sampai lepas lagi, jangan sampai hilang lagi. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan bab al-hifadz, menjaga ilmu, fayajibu ala talibil ilm al-hirsu ala al-mudzakarah wa dhabti ma ta'allamahu imma bihifdhihi fi sadrihi aw bikitabatihi fa innal insana urdatun lin nisyan. فإذا لم يحرص على المراجعة وتكرار ما تعلمه فإن ذلك يضيع منه وينساه. Wajib bagi para penuntut ilmu bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu dan mematangkan, menguatkan apa yang sudah dipelajarinya, baik dengan menghafal dalam dadanya atau dengan mencatatnya. Karena orang itu tempatnya lupa. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh dalam menghafal, mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari, dia akan menyia-nyiakannya, akan melupakannya, kemudian lepas dari ingatannya. Seorang penyair menyatakan, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqah
antasida ghazalah wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu ibarat binatang buruan, dan mencatat ilmu ibarat mengikat binatang buruan yang sudah dapat. Maka ikat binatang buruan yang sudah kamu tangkap dengan tali yang kuat. Karena termasuk kebodohan. Hamakoh itu bodohnya bingit, tolol, dungu, kayak gitu. Termasuk sangat tolol, kamu berburu kijang, rusa, setelah ketangkap, kamu lepas begitu saja di tengah-tengah manusia. Kijang itu mudah nggak ditangkapnya? Susah. Lingas, lincah, dikejar nggak akan kekejar karena dia lebih cepat larinya daripada kita. Bisa loncat juga, jangankan kita. Macan juga yang larinya cepat nggak bisa nangkap kijang dengan cara dikejar terus tuh nggak bisa. Saking cepat larinya dan lincah. Sudah susah lalu dapat. Setelah dapat dilepas, kabur lagi. Seperti itulah ilmu. Kalau ilmu sudah difahami, dipelajari, tidak diikat, tidak dijaga, tidak dipelihara, hilang lagi, lupa lagi. Baik hafalan ataupun pemahaman. Karena itulah maka wajib untuk menjaga ilmu setelah ilmu ini didapat. Bagaimana cara menjaga ilmu? Pertama, jaga ilmu dengan tulisan. Tulis. Suatu saat lupa bisa dibuka lagi. Suatu saat kita membutuhkan bisa dibaca lagi. Pernah nggak di antara kalian ada yang menghafal doa sholat jenazah? Ada yang pernah? Hafal? Pernah? Pernah. Apa kita sholat jenazah tiap bulan? Tidak, jarang. Setahun sekali juga jarang ya. Nah pas ada lagi 2 tahun kemudian ada yang mati, kita mau menyolatkannya lagi. Masih ingat? Lupa. Apa yang kita lakukan? Buka lagi buku catatan. Atau kalau kita tidak mencatat, buka buku yang menjelaskan doa sholat jenazah tersebut. Jadi mencatatkannya termasuk salah satu di antara cara menjaga ilmu di saat lupa. Para asatid, para ustadz, kenapa bisa hafal ayat, hadis, kaidah, ucapan para sahabat, ucapan para ulama? Karena mereka menghafal terus mengulang-ulang, membaca, menyampaikan, membaca, menyampaikan. Kalau pleng sebulan itu nggak dibahas, umpamanya jarang membahas, umpamanya masalah muamalah, pinjam meminjam, gadai menggadai, jarang dibahas. Pas sudah 3-4 bulan ada pertanyaan. Kita pernah hafal hadisnya, ayatnya, kaidahnya, tapi sudah 3-4 bulan tidak lagi pernah dibuka, lupa lagi. Apa boleh buat? Buka buku catatan. Jadi catatan itu menjaga agar
Apa yang sudah kita lupa bisa ditangkap lagi. Jadi mencatat ilmu, mencatat pelajaran termasuk salah satu cara menjaga ilmu di saat lupa. Mencatat pelajaran ibarat mengikat binatang buruan yang sudah kita tangkap. Dia nggak bisa lepas lagi, ya, karena terikat oleh ikatan yang kita ikatkan tadi. Inilah cara pertama dalam menjaga ilmu, yaitu di apa? Dicatat. Cara kedua, dihafalkan, diulang-ulang, dimuroja'ah. Dibaca lagi, ditalar. Kalau umpamanya kalau itu ada media untuk mengulang-ulang setiap hari, bagus. Contoh seperti umpamanya, kenapa kalian hafal surah Al-Fatihah dan juz amma yang pendek-pendek? Kenapa? Karena setiap hari diulang-ulang, dibaca. Minimal 17 kali dalam sholat sehari semalam. Minimal itu tuh. Belum dalam sholat sunnat. Belum dibaca di luar sholat. Puluhan kali sehari semalam kita baca. Maka Al-Fatihah sambil melamun juga gak akan lupa. Gak akan salah, gak akan keliru. Kenapa? Karena diulang-ulang terus menerus. Tapi kalau tidak diulang-ulang, pleng dalam jangka waktu yang lama tidak pernah diulang-ulang, itu lupa lagi. Seperti apa? Tadi saya contohkan, doa sholat jenazah. Ada orang tuh umroh atau haji. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setiap beres sholat fardu selalu diiringi oleh sholat jenazah. Sehari 5 kali. Sehingga orang yang umroh rata-rata hafal. Jadi balik umroh tiap hari ada yang mati pun dia hafal karena sudah sering dibaca. Sehari minimal 5 kali. Dia berapa hari, 9 hari di sana, ada yang 12 hari, ada yang lebih, sehingga ingatannya kuat. Tapi setelah berlalu 1 tahun, pas ada yang mati lagi, nggak pernah dibaca lagi kan? Pulang dari umroh, nggak pernah dibaca, nggak ada yang mati. Dihafalkan juga percuma, dan nggak akan diamalkan. Pas setelah 1 2 tahun ada yang mati, tetangga, saudara, pas mau menyolatkan lagi. Masih ingat? Sudah lupa. Kenapa? Karena tidak pernah diulang-ulang. Tapi coba umpamanya kalau orang itu tiap bulan umroh. Kalau sebulan nggak akan lupa. Setelah mau lupa, pas sebulan umroh lagi, sholat jenazah lagi, ingat lagi. Terus begitu, nggak akan lupa. Itu pertama. Kedua, kalau umpamanya doa dalam sholat jenazah, walaupun tidak ada sholat jenazah, selalu kita ulang-ulang. Habis sholat, di dalam sholat sunat, terutama ketika sujud, kita baca dan kita tujukan untuk orang tercinta yang sudah meninggal. Kalian mungkin ibu bapak masih ada. Gimana dengan kakek nenek? Mungkin kakek nenek banyak yang sudah wafat. Kakek nenek mungkin masih ada. Dan bagaimana dengan uyut? Uyut itu ayah dari ayah kita, orang tua dari orang tua dari kakek kita. Kemungkinan besar sudah pada meninggal ya. Ada mungkin yang masih mengalami. Saya masih mengalami punya uyut di saat saya usia SMP, masih SMA baru meninggal.
Nah, itu sudah meninggal. Coba doakan. Gimana mendoakannya? Hafalkan doa sholat jenazah. Kemudian kita baca, diniatkan untuk kakek kita, untuk nenek kita yang sudah wafat, atau untuk paman, atau untuk bibi, atau untuk saudara, atau kerabat, atau untuk sahabat. Sahabat dekat meninggal, kita doakan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Terus ulang-ulang setiap hari, maka tidak akan lupa. Kenapa? Karena diulang-ulang terus. Kenapa? Doa sholat, doa ruku, doa sujud, doa itidal, doa duduk, doa tahiyat, kita tidak pernah lupa lagi. Kenapa? Setiap hari dibaca, diulang-ulang. Jadi dengan mengulang-ulang terjagalah ilmu. Nah, kalian mungkin juz amma sudah pada hafal, terus nambah ke juz lain, ada yang ke juz 29, 28, atau pindah ke juz 1, juz 2, atau memilih surat-surat favorit. Dihafalkan surah Al-Kahfi karena itu disunnahkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Dibaca umpama surah Ar-Rahman, Al-Waqiah karena sangat enak untuk dibaca, sangat mudah untuk dihayati. Nah, banyak hafalan, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, ada yang lebih dari itu. Riwah tidak, susah tidak menjaganya? Susah. Gimana cara menjaganya? Diulang-ulang. Dan momen yang paling efektif untuk mengulang, membaca berulang-ulang dari surat-surat yang sudah kita hafal di sholat tahajud. Makanya para penghafal Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari sholat tahajud. Karena itu satu-satunya momen untuk menjaga hafalan. Makin banyak hafalannya, makin panjang tahajudnya. Orang yang hafalannya di atas 4 juz, di atas 5 juz, nggak cukup 1 jam tahajudnya. Minimal 1,5 atau 2 jam, pas bangun jam 3, alah terlambat ini, kesiangan. Azannya umpamanya 4:30, apalagi azan sekarang jam 4 lebih 12 gitu ya, lebih 17. Nah, waduh terlambat, hanya 1,5 jam, padahal saya butuh 2 jam untuk menjaga hafalan, memurojaah hafalan. Otomatis kalau tahajudnya bisa 1,5 jam sampai 2 jam, itu harus ditunjang oleh kekuatan fisik. Kalau fisik nggak kuat, berdiri 1 jam atau lebih, cangkel, pegel, singsiremen, ya enggak? Bisa-bisa nggak kuat tuh. Untunglah sholat tahajud itu sunnah, kalau dibolehkan sambil duduk boleh. Walaupun mampu berdiri, apalagi berdiri sudah tidak mampu, boleh duduk. Dan kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu an, la tada' qiyamal lail fa inna Rasul sallallahu lam yada'. Wa idza marida aw takasala shalla qa'ida. Jangan kalian ditinggalkan salat malam. Karena Rasul sallallahu lam yatada'a. Lam yada'aha. Karena beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalau beliau sakit atau malas, beliau tetap sholat malam sambil duduk. Walaupun kita mampu berdiri, untuk sholat sunat boleh duduk. Kecuali kalau sholat fardu, kalau mampu berdiri nggak boleh sambil duduk. Kalau sholat sunat tahajud boleh. Jadikan tahajud di media untuk memurojaah hafalan Al-Quranul Karim. Jadi makin banyak hafalan, makin panjang tahajudnya. Mungkin Ar-Rahman 1 rakaat, disambung dengan umpamanya Al-Waqiah
1 rakaat, 2 rakaat, salam. Istirahat dulu kalau pegel, semenit, 2 menit. Lanjut ke surat berikutnya Al-Hadid 1 rakaat. Lanjut ke surat berikutnya, nah itu. Biasanya kan kalau sholat subuh Ar-Rahman paling 2 rakaat. Al-Waqi'ah paling 2 rakaat. Ini 1 rakaat. Ditambah dengan sujud yang lama karena mendoakan banyak hal yang kita ungkapkan. Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, mendoakan orang tua walaupun belum meninggal agar orang tua diberi hidayah, taufik agar hebat ibadahnya, diberi kesehatan, dilancarkan rizkinya, diakurkan, jangan pasea terus dan seterusnya ya. Tuh. Minta kepada Allah dalam sujud ketika tahajud. Kalau sudah sampai pada taraf demikian, tahajud terasa nikmat. Karena memang bacaan Al-Quran yang dihayati apalagi dalam sholat itu berpengaruh kepada hati. Hati tenang, tentram, merasa nyaman, merasa teduh, merasa sejuk. Keraskan, jangan keraskan. Agar terdengar oleh kita. Memperdengarkan bacaan kita, terdengar oleh telinga kita, itu besar pengaruhnya kepada jiwa. Selama di dekat di kita nggak ada orang yang lagi tidur atau sakit. Atau baca Quran atau sama-sama sholat. Kalau umpamanya ada yang tidur, kalau kenceng mengganggu yang tidur. Kalau tidak terdengar kurang nyaman. Coba cocok telinga. Dengan bisa dengan tisu. Atau ada yang namanya earplug. Earplug itu terbuat dari busa gitu. Kemudian dimasukin, nanti mengembang, tertutup rapat. Kita nggak dengar apapun, tapi kalau kita ngomong jelas terdengar, walaupun perlahan. Tidak mengganggu orang lain, tapi kitanya mendengar dengan jelas suara kita. Walaupun kita hanya berbisik sedikit, terdengar jelas oleh kita. Coba aja kalian tutup 2 daun telinga, terus kalian ngomong sedikit. Mau kedengar jelas kan? Orang lain tidak terganggu tapi kita mendengar jelas. Tutup dengan tisu, dengan apapun telinga, maka suara kita akan terdengar jelas tanpa mengganggu orang lain. Nah, itu media untuk mengulang-ulang hafalan. Makanya dalam sebuah kitab Hilyatul Talibil Ilm itu ada pembahasan tentang Talibul ilm wa qiyamul lail. Penuntut ilmu dan qiyamul lail dan tahajud ini 2 hal yang gak bisa dipisahkan. Karena qiyamul lail termasuk salah satu di antara media yang paling bagus untuk mengulang-ulang hafalan. Maka ketika seorang menghafalkan 1 surat baru, dia ingin segera malam. Saya ingin segera baca surat ini di tahajud nanti malam. Jadi saat malam itu adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh para penghafal Al-Quran, oleh para penuntut ilmu. Karena ini media yang pas untuk mengulang-ulang hafalan. Jadi cara kedua untuk menjaga ilmu adalah diulang-ulang. Kalau itu ayat, diulang-ulang bisa dalam sholat. Kalau hadis, hadis mah nggak bisa dibaca dalam sholat. Apa boleh buat? Diulang-ulang juga oleh kita ketika kita duduk menyendiri, daripada ngelamun, daripada mikir yang macam-macam, mending mengulang-ulang pelajaran. Ketika kalian nyuci baju, daripada ngobrol, daripada mengulang-ulang pelajaran. Dulu ada pondok pesantren di kota lain, bukan di Bandung. Saya lihat sendiri, saya menyaksikan sendiri. Itu para santri ketika menghafal matan,
Ilmu nahu umpamanya matan al-ajurumiyah. Itu sambil mencuci, sambil ngahaleang, menghafalkan matan al-ajurumiyah. Diulang-ulang sampai tamat, ulang lagi. Jadi nyuci tamat, murojaah tamat. Dulu sih tidak di WC ya, tapi di kali. Kalinya dulu mah bersih. Bukan kayak Citarum sekarang. Kiruh kayak bajigur. Nyuci di sana tambah kotor. Kalau dulu mah bersih. Ada batu yang besar, airnya bersih, dikesek-kesek. Sabunnya juga kayak batu bata bentuknya tuh. Bukan sabun cair seperti sekarang atau bubuk digasuk-gasuk dulu, kadang-kadang terlalu semangat berewek soek. Ya itu dinamika kehidupan di pondok pesantren seperti itu ya. Jadi cara yang kedua untuk menjaga ilmu dengan cara apa? Mengulang-ulang. Ketiga, amalkan, aplikasikan dalam kehidupan. Ayat, hadis, kaidah, bila itu bisa diaplikasikan, aplikasikan. Itu membantu. Kalau umpamanya kita hafal hadis-hadis tentang tahajud, coba amalkan tahajud. Kalau kita hafal hadis-hadis tentang keutamaan saum sunat, coba barengi dengan saum sunat. Kalau kita umpamanya menghafal hadis-hadis tentang keutamaan baca Al-Quran, coba sesering mungkin baca Al-Quran. Kalau kita sedang menghafalkan ayat dan hadis tentang keutamaan infak dan sedekah, coba sambil infak dan sedekah. Itu sangat membantu. Allah memudahkan dia. Karena apa? Karena dia mengambil petunjuk Allah sebagai petunjuk hidup bagi dirinya, Allah akan tambah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, di antara surah Muhammad ayat yang ke-17, Allah menyatakan, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang-orang yang mengambil petunjuk Allah. Mengambil petunjuk Allah, mengamalkan petunjuk Allah dalam kesehariannya. Zadahum hudan, Allah akan berikan kepada dia, akan Allah tambah hidayah. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Begitu ada ayat atau hadis yang diamalkan, maka akan Allah tambah baik ilmunya, hafalannya, pemahamannya, dan hidayah untuk beramal. Lihat lagi Al-Quran surah Maryam ayat 76, Allah menyatakan, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Allah akan menambah hidayah, menambah petunjuk kepada orang yang mengambil petunjuk. Maksud mengambil petunjuk itu ayat Allah, hadis Allah diambil, diamalkan. Allah akan berikan petunjuk, hidayah. Dua macam hidayah. Ya ilmu, ya juga hidayah taufik. Ungkapan seorang ulama menyatakan, man amila ma ya'lamu razaqahullahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diketahuinya, Allah akan rizqikan kepada dia ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Akan Allah mudahkan. Walladzina jahadu fina, terus lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh di jalanku, termasuk menghafal ilmu, belajar ilmu. Itu berarti bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kata Allah apa? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan mudahkan jalan-jalan kami untuk mereka. Satu aksi, dua reaksi. Satu pengorbanan diberi dua balasan.
Apa pengorbanan kita? Walladzina jahadu. Kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum. Ada huruf la, lam taukid, ada huruf nun. Tadinya kan nahdi. Hada yahdi. Untuk nahnu nahdi. Nahdi itu memberi hidayah. Kami memberi hidayah. Masuk huruf lam lanahdi. Masuk huruf nun tauqid tsaqilah di akhirnya lanahdiyanna. Tuh. Huruf lam taukid, nun taukid. Dua taukid pasti. Kepastiannya ditekankan berkali-kali. Maka ini adalah balasan berlipat dari Allah kepada orang yang berusaha, berjuang, beramal, melakukan kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oleh karena itulah maka dulu para ulama menyatakan, ya, kami menghafalkan hadis dan kami menguatkan hafalan hadis itu dengan qiyamul lail dan saum. Lihat, ada hadis-hadis tentang saum diamalkan dalam bentuk saum. Itu lebih cepat dan lebih kuat hafalan hadis dia tentang saum. Ada sedang menghafalkan hadis-hadis tentang sedekah, barengi dengan amalan sedekah, itu lebih kuat. Hadis-hadis tentang kemuliaan akhlak kita sedang hafalkan, barengi dengan langsung diamalkan kemuliaan akhlak, maka itu akan lebih kuat. Kita sedang belajar menghafalkan hadis-hadis keutamaan solat-solat sunat, rawatib dan yang lainnya. Barengi dengan solat-solat sunat, amalkan langsung. Insya Allah Allah akan mudahkan. Hafalannya lebih mudah dan lebih kuat menempel di dalam kepala kita. Jadi mengamalkan ilmu termasuk cara menjaga ilmu itu sendiri. Hafalan tentang ayat dan hadis tentang apa yang diamalkan akan jauh lebih kuat lagi. Itulah cara yang keberapa? Cara yang ketiga. Yang pertama apa? Mencatat. Kedua, menghafal, mengulang-ulang. Ketiga, mengamalkan. Keempat, ajarkan atau dakwahkan. Karena apa? Mengajarkan ilmu itu zakat atau infaknya ilmu. Siapa yang belajar ilmu dan memperoleh ilmu, wajib dikeluarkan zakat dari ilmu itu. Apa zakat dari ilmu? Mengajar, mendakwahkannya. Kalau kita cari duit, cari uang, sudah dapat sampai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Infaknya sedekah. Apa infak sedekah? Keluarkan dari harta itu sebagian. Itu adalah zakatnya harta atau sedekahnya harta. Demikian juga ilmu wajib disedekahkan, wajib dizakati. Apa zakat dari ilmu? Mengajarkannya atau mendakwahkannya. Maka ibarat janji Allah tentang harta, orang yang mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, infak, sedekah, Allah akan apa? Ganti yang berlipat ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diganti 700 kali lipat. Kata Rasul SAW, anfiq tunfaq. Berinfaklah kamu akan diberi infak oleh Allah. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan
jenis perbuatan, jenis amalan. Amalan kita infak berupa ngasih harta, kita akan diberi harta oleh Allah berlipat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak dan sedekah, yudha'ifu lahu, Allah akan lipat gandakan gantinya. Allah akan ganti berlipat ganda. Terus walahu ajrun karim, itu di dunia tadi. Di akhirat bagi dia akan memperoleh pahala yang sangat mulia. Jadi siapa yang menginfakkan harta, Allah akan ganti berlipat. Ini juga berlaku, siapa yang menginfakkan ilmu, Allah akan ganti. Sesuai dengan kaidah tadi, man amila ma ya'lamu razaqahu Allahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, Allah akan rizkikan dia ilmu yang belum diketahuinya. Salah satu bentuk pengamalan ilmu itu adalah mengajarkan. Dengan mengajarkan kita akan tambah kuat. Coba umpamanya, guru nahu mengajar ilmu nahu kepada murid-muridnya. Semakin diberikan, semakin kuat hafalan dia tentang kaidah nahu tersebut dan semakin paham dia. Semakin berkembang. Semakin dia itu kreatif untuk menciptakan metode atau kurikulum ilmu nahu yang pas. Apalagi biasanya ya, seorang guru nahu umpamanya. Dulu sebelum dia jadi guru nahu, dia belajar nahu ke banyak orang dengan banyak metode dan cara. Ada yang umpamanya belajar nahu melalui kitab. Kitabnya berbeda tuh, ada yang belajar umpamanya dari tadi matan al-ajurumiyah, ada yang dari nahwul wadih, ada dari al-muyassar, ada yang dari al-arabiyah lin nasyiin, ada yang apa namanya jami'ud durus, ada yang dari alfiyah. Itu kan isinya sama, metodenya berbeda ya. Ada yang liur, ada yang mudah, ada yang detil, ada yang terlalu global. Semua dipelajari, terus sedikit-sedikit diajarkan. Awal-awal cara mengajarkannya sederhana, simple, terus nggak begitu difahami oleh murid, diulang lagi. Lama-lama diramu, oh ini metode dan silabus yang pas untuk murid zaman Kiwari. Tuh bisa seperti itu tuh. Jadi dapat ilmu baru dari mana? Dari hasil mengajarkan. Kaidahnya lebih kuat terfahami, lebih kuat terhafalkan, dan dapat ilmu baru dari pengalamannya. Cara mengajarkan. Coba umpamanya kalian yang pernah belajar matan al-ajurumiyah umpamanya. Sekarang ada buku terjemahan. Belajar sendiri atau belajar dari seorang guru yang masih awal mengajarkan jurumiyah. Bisa liar, bisa bingung bagaimana cara mengajarkannya yang mudah difahami. Dari mulai kalam al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Terus beres tentang isim, fi'il, huruf, langsung ke i'rab. Dari itu ke i'rab itu rada-rada kurang nyambung. Gimana tuh cara menerangkan dari ini ke i'rab? Akhirnya diajarkan aja seadanya, murid bingung. Tapi ketika dia sudah pernah belajar di buku lain, dari buku lain itu diajarkan tentang jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah
fi'liyah. Oh, ini nih materi pengantar untuk memahami i'rab. Makanya sebelum mengajarkan i'rab diterangkan jumlah ini. Nanti setelah jumlah terfahami masuk i'rab, wah pas. Oh iya benar, lancar. Dapat ilmu baru, ya. Jadi mengajar bukan sekadar menjaga ilmu, tapi menambah ilmu. Baik ilmu tentang materi yang diajarkan, termasuk ilmu tentang metodologi mengajarkan dan memahaminya, termasuk silabus kurikulum dari materi yang akan diajarkannya. Itu berkembang bertambah sesuai dengan bertambahnya pengalaman ngajar dia. Ini juga berlaku dalam ilmu mustalahul hadis, berlaku dalam ilmu tauhid, ilmu tentang tafsir, ilmu tentang fikih dan usul fikih. Itu berlaku, ya. Semakin diajarkan, semakin kita faham, semakin kuat hafalan, semakin memunculkan kreasi-kreasi baru yang memudahkan baik dalam memahami ataupun di dalam mengajarkannya. Karena itulah jaga ilmu dengan cara apa? Mengajarkan atau mendakwahkan. Itu poin keberapa? Keempat. Cik ulang satu-satu dari awal. 1. Mencatat. 2. Menghafal, mengulang-ulang, ya. 3. Mengamalkan. Termasuk mengamalkan ditunjang dengan ibadah. Tunjang dengan tahajud, tunjang dengan saum sunnah, tunjang dengan membaca Al-Quran, berzikir dan seterusnya, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengajarkan atau mendakwahkan. Kelima, ini poin terakhir. Bagaimana cara menjaga ilmu? Jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta bantuan, minta pertolongan. Agar mudah dalam memahami ilmu. Agar kuat daya hafalnya terhadap ilmu. Agar tajam daya analisanya terhadap masalah yang dihadapi. Minta kepada Allah. Allah Maha Pengatur hidup dan kehidupan. Yang memberi manfaat, yang memberi madarat Allah. Yang memberi kemudahan, yang memberi kesulitan Allah. Yang memberi rizki, yang nahan pemberian rizki, semuanya Allah. Termasuk yang mencerdaskan otak kita atau yang membebalkan otak kita, itu semuanya Allah Azza wa Jalla. Maha Pengatur semua. Allah yang membolak-balikan hati kita. Padahal hati itu adalah alat untuk memahami ilmu. Bukan otak. Otak tidak bisa dijadikan alat untuk memahami sesuatu. Binatang punya otak? Punya akal? Nah, ini menunjukkan otak dengan akal dua hal yang berbeda. Apa buktinya binatang punya otak? Bisa membuktikan? Bisa, saya sudah sering makan otak. Otak sapi, otak ayam, otak kambing. Kalau ada kambing disembelih, saya paling suka membongkar kepala. Dan yang paling diburu apa? Otaknya. Tapi apakah para binatang berpikir? Enggak. Mereka menggunakan insting. Yang berpikir adalah hati. Itu yang memahami. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
la yafqahuna biha. Kami penuhi jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai memahami. Jadi yang berfungsi memahami, yang berfungsi berpikir adalah hati. Bukannya akal. Hati itu sinonim dengan akal. Hati itu akal, akal itu hati. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan inna fi dzalika laayatin liman kana lahu inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au alqasam wa huwa syahid. Kata Allah, sesungguhnya dalam hal demikian la dzikra, ada pelajaran. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Kata para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Qatadah, pendapat Mujahid yang menyatakan qalbun ay aqlun. Qalbun itu maknanya akal. Karena akal yang berpikir, akal yang memahami. Allah menyebut hati yang berpikir dan memahami. Nah, afala lakum qulubun la taqiluna bihi atau alahum qulubun la yaqiluna biha? Bukankah mereka itu punya hati tapi hatinya itu tidak dipakai untuk berpikir? Dalam satu ayat hati dipakai berpikir, di ayat lain hati dipakai memahami. Berpikir, memahami itu fungsi dari hati. Jadi yang memahami ilmu adalah hati dan itulah akal. Hati kita Allah yang ngatur. Hati kita Allah yang membolak-balikan. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman ka qalbir rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Semua hati Bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Termasuk apakah hatinya itu akan dimudahkan memahami ilmu, menghafalkan ilmu atau dipersulit, Allah yang ngatur. Hatinya atau istiqomah di atas kebenaran atau tidak. Hatinya itu suka atau benci, senang atau tidak. Hatinya itu apakah akan cenderung kepada kebenaran atau cenderung kepada kesalahan. Allah yang ngatur. Maka mintalah kepada Allah agar hati kita dibersihkan, dimudahkan memahami ilmu. Baca tuh doa-doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, gitu ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maula. Terus nyambung Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Itu minta kepada Allah. Berdoa agar Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu, menguatkan hafalan kita dan dijauhkannya kita dari segala hal yang bisa merusak ilmu kita dan menghilangkan ilmu dari hafalan kita. Itulah 5 cara menjaga ilmu. 1, catat. 2, diulang-ulang. 3, diamalkan. 4, diajarkan atau didakwahkan. 5, berdoa kepada Allah. Ya, amalkan kelima-limanya. Ya, cukup sampai di sini sore hari ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustadz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. InsyaAllah agar apa yang kita pelajari semakin jelas dan bermanfaat.
Bagi para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Untuk ikhwan bisa langsung mengangkat tangan, dan untuk akhwat bisa menuliskan pertanyaannya di kertas yang disediakan atau melalui panitia. Dan ini diprioritaskan bagi untuk yang ini ya, di ikhwan, bagi yang belum pernah bertanya sama sekali. Nah, yang belum pernah, yang belum pernah, Zaidan belum pernah ya? Belum pernah sama sekali? Ya, silakan. Tafadhol. Bilughatil Arabiyyah. Oh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Zaidan dari kelas 8A. Katanya mau bahasa Arab. Kalim. Izin bertanya Ustaz. Jika seseorang melakukan amalan sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud atau ibadah yang lainnya, dan ia berusaha agar orang lain melihatnya, namun bukan karena riya, melainkan agar orang lain mengikutinya sehingga ia menjadi teladan bagi mereka, apakah itu dibolehkan? Syukran Ustaz. Iya. Afwan. Kalau kita melakukan amalan sunnah, rawatib, tahajud, duha, infak, sedekah, saum, di hadapan banyak orang agar orang mengetahui lalu mengikuti. Bukan untuk riya, boleh apa tidak? Tidak boleh, tapi sunnah. Lebih dari boleh. Kalau boleh memubah ya. Sunnah, bagus. Terkena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi memberi contoh kebaikan dalam Islam. Dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan ini di asbabul wurudi, atau yang menjadi asbabul wurud dari hadis itu adalah ketika ada orang datang dari jauh, kelihatan menderita lapar, haus, kehabisan bekal. Sampai Nabi SAW merasakan empati, ya, merasa turut prihatin. Beliau masuk ke rumah mencari makanan, gak ada makanan. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, siapa yang punya kelebihan rezeki, tolong berikan. Tidak ada yang menggubris. Sampai Nabi SAW kecewa, terlihat ekspresi kekecewaan pada wajah. Tiba-tiba ada orang ngambil, ini ya Rasulullah. Melihat ada yang memulai, lalu yang lain mengikuti ini. Akhirnya penuh. Sampai kelihatan wajah beliau sumringah. Lalu beliau menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi bagus ya. Dengan catatan dia tidak ada keinginan untuk dipuji, tapi agar diikuti. Contoh, ada seorang tokoh teladan, ustaz. Karena ustaz tahu sholat itu sebaiknya di rumah. Afdalus sholatil mar'i fi baiti illal maktubah. Kecuali sholat fardu. Sholat fardu harus di masjid. Sholat sunat qabla ba'da bagusnya di mana? Di rumah. Tahajud harusnya bagusnya di rumah. Kecuali satu sholat sunat yang tidak boleh di rumah. Apa? Tahiyatul masjid ya. Salat Idul Fitri wajib. Jadi salat tahiyatul masjid ikhtilaf para ulama, tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Itu nggak boleh di rumah. Harus di masjid. Selain itu lakukan di rumah. Tapi setiap kali ustadz itu
beres salam, wirid, doa, langsung pulang, tidak sholat kok ba'da. Jamaah awam menyangka, oh nggak ada sholat sunnah ba'da. Akhirnya pada sholat. Padahal si Ustadz mah sholat di rumahnya. Mengejar keutamaan sholat di rumah, sholat sunnat. Melihat hal demikian akhirnya si Ustadz inisiatif melakukan sholat qobla dan ba'da juga di mana? Di masjid agar orang-orang lihat tahu. Akhirnya semua mengikuti. Nah ini bagus. Jadi memperlihatkan amalan agar diikuti oleh orang awam bagus. Harus kita perlihatkan kalau itu jadi ilmu, jadi pelajaran ya. Asal sekali lagi jangan ada keinginan untuk dipuji, disanjung, diberikan likes ya. Itu tidak boleh. Murni agar ditiru oleh orang lain bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga menjadi tambahan ilmu dan motivasi bagi kita semuanya. Pertanyaan berikutnya ini dari selembar kertas. Ya, apa Ustaz? Kualifikasi apa yang harus dicapai untuk bisa berdakwah? Mungkin boleh tidak santri-santri kelas 7 atau kelas 8 mungkin Kak bagi mereka untuk berdakwah seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum. Taiba fika barakallah. Kualifikasi apa yang harus dimiliki orang untuk berdakwah? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Hadis ini sering disalahartikan dan disalahfahami. Apa arti ballighu anni walau ayah? Sampaikan oleh kalian anni dari aku walau ayah walaupun satu ayat. Kebanyakan orang hanya mengartikan sampaikan oleh kalian walaupun satu ayat. Anninya itu tidak. Ayat yang disampaikan pemahamannya, penafsirannya harus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdasarkan ro'yu orang bodoh terus menafsirkan ayat dengan pikirannya sendiri lalu ditegur ya nggak boleh dakwah belum layak. Ini balighu anni walau ayah. Perhatikan anninya, balighu sampaikan oleh kalian anni dari aku. Walaupun satu ayat, pemahaman ayat ini dari Nabi SAW. Harus tahu ilmunya apa, penjelasan Nabi tentang ayat itu. Jangan sampai penjelasan Nabi tentang ayat itu belum kita dengar, kita sampaikan menurut versi kita. Itu keliru, salah. Nanti di buku ini ada satu bab dengan judul Al-Akhta yajibu hadru minha. Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu. Salah satunya adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur itu menjadi narasumber mengajar. Ta'ahul itu berkeahlian, berkelayakan. Ngajar sebelum layak ini berbahaya. Ma yufsiduhu aktsar mimma yuslih. Dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Coba umpamanya seorang ibu nyuci baju. Apa sih yang dibutuhkan untuk nyuci baju? Sabun, ember, air. Ibu-ibu bisa nyucinya? Tahu ilmunya? Tahu. Sabunnya segimana, airnya segimana, cara nyucinya. Dilihat dari yang kotor dulu biasanya kerah ya. Terus ujung-ujung tangan dikecek-kecek dulu gitu. Setelah itu direndam sejam. Baru dikucek atau kalau mesin cuci ya biar. Tapi walaupun pakai mesin cuci bagian terkotornya itu harus dikucek dulu loh. Kalau enggak dibiarkan sama mesin cuci nanti masih kalalotor.
Apalagi bekas makan ada ucrat acret. Itu nggak bisa direndam di sampai mesin cuci, itu nodanya nggak akan dapat. Ya nodanya dulu dioleskan ku sabun, kecek sampai bersih, baru dikeeman, baru nanti dikocek sama. Itu ilmu nyuci. Kok saya tahu? Dah saya tukang nyuci. Bukan buka laundry, enggak. Dari kecil saya nyuci. Sampai kakek masih nyuci. Sampai sekarang saya masih nyuci. Lalu ada anak kecil, 3 tahun, 4 tahun. Umi mau ikut nyuci. Ikut ngebantu ceritanya. Tapi karena nggak tahu cara nyuci, akibatnya apa? Sabunnya blok. Umpamanya kaos dalam dia kecil, sabunnya brok secangkir. Tuh, leur. Licin, bersih enggak, hamur sabun, hamur cai. Hamur teh apa ya? Boros sabun, boros air, akhirnya lebih susah lagi membersihkannya. Itu membantu sang ibu atau mengganggu atau membantu? Mengganggu, menghambat. Karena dia nggak punya ilmu. Begitu. Kalau orang tak berilmu tentang sesuatu lalu ikut bantu, itu lebih riweuh. Ibunya lagi nyuci, datang anak 5 tahun. Saya juga mau ikut nyuci. Prewe pepes. Tambah pekerjaan lagi ya. Sabunnya blok semua. 1 piring kecil, blok sabunnya sebotol. Tuh leur. Udah, main aja kamu ke sana, nggak ganggu aja. Jadi bukan membantu, lebih banyak merusak, mengganggu daripada membantu. Dakwah juga begitu. Serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Para ulama, para ustadz, orang berilmu itu ahlinya. Yang awam-awam ikut ngajar, liur. Muncul keanehan di dalam dakwahnya. Ditegur ngamuk gitu. Oleh karena itulah, maka salah satu kualifikasi yang wajib dimiliki pertama ilmu. Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakan olehmu, ini jalan hidupku. Aku berdakwah kepada Allah atas dasar ilmu. Ilmu tuh. Kalau enggak berdasarkan ilmu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki, ya. Nah, terus bagaimana dengan santri, boleh enggak berdakwah? Kalau dakwahnya dalam bentuk mengajar, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar akidah, jangan, belum saatnya. Tapi kalau dakwahnya itu sekedar menyuruh kebaikan, yuk ke masjid. Ke adiknya yang wanita pakai kerudung. Ya, dakwah seperti itu harus. Karena tidak perlu memberi dalil, kecuali kalau adiknya, mana dalilnya kerudung teh wajib. Nah, itu beda lagi. Ya. Mana dalilnya kita sholat tuh harus ke masjid. Nah, itu beda lagi. Itu ngajar namanya. Jadi harus dibedakan antara dakwah bil hal dengan dakwah bil maqal. Dakwah bil maqal ngajar, menyampaikan ilmu. Dakwah bil hal dengan perbuatan, hayo kita sholat ke masjid. Hei wanita pakai kerudung. Gak perlu menjelaskan dalil karena bukan di forum pengajian, obrolan. Udah adzan, kita ke masjid dulu yuk, ke teman-teman. Temannya nanya, mana dalilnya? Nanti di pengajian, sekarang mau ke masjid dulu. Gitu. Nanti ke pengajian, tanya ke ustadz, mana dalil sholat harus ke masjid bagi laki-laki. Ini bukan saatnya ngaji, ini saatnya ngajak sholat, itu dakwah. Adapun kalau dakwah dalam arti mengajar, maka tidak boleh. Nah sekarang bagaimana kalau santri sudah tahu makna bismillahirrahmanirrahim dari
para ulama ahli tafsir yang dia dengar melalui gurunya bahkan sudah dicatat. Boleh nggak menyampaikan? Sebatas itu boleh. Sebatas apa yang sudah sampai kepada dia. Tapi kalau ada pertanyaan, apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Wah, itu kita nggak bisa. Jangan coba-coba menjawab. Hayu, tanya ke Ustadz di pengajian. Gitu ya. Jadi dakwahnya hanya sebatas apa yang dia sudah yakin, ilmunya sudah sampai kepada dia, boleh disampaikan. Melebihi itu menghindar saja sudah ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Baik, yang terakhir mangga Aiman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aiman. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah wajib bagi kita mengajarkan atau mendakwahkan kepada orang lain jika kita Ulangi. Santai, jangan terburu-buru. Ulangi yang jelas. Apakah wajib bagi kita mengajarkan atau mendakwahkan kepada orang lain jika kita sudah hafal? Hafal apa? Hafal ilmunya. Hafal pelajaran. Iya, sebenarnya pertanyaannya sama dengan barusan ya. Umpamanya kita sudah hafal Al-Fatihah. Boleh nggak kita mengajarkan Al-Fatihah? Sebatas cara membaca Al-Fatihah secara benar boleh. Tajwidnya, makhrajnya begini boleh. Hanya sampai di sana karena ilmu kita sampai di sana. Adik kita belum hafal Fatihah. Atau sudah hafal tapi tajwid makhrajnya belum benar. Lalu kita luruskan, coba dek baca Fatihah dari ta'awudz. Ada kesalahan tajwid makhraj kita luruskan. Sampai ad-dallin, boleh sebatas itu. Kalau adik nanya, apa artinya? Kita belum tahu, udah. Jangan dijawab. Nanti kakak masih belajar lagi. Sekarang ini dulu, boleh. Kalau kita sudah tahu artinya, Bismillahirrahmanirrahim artinya ini, ajarkan ke adik boleh. Tapi nanti kalau adik apa arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita belum tahu. Nanti ya kakak tanya dulu ke ustadznya. Cukup sampai di sana ya. Jadi sebatas yang kita sudah tahu seperti arti dari Al-Fatihah, tajwid makhraj dalam surah Al-Fatihah, kita sudah dianggap lulus oleh guru, benar dalam hal itu, boleh ajarkan ke adik, ke teman, tapi lebih dari itu jangan ya. Karena apa? Karena itu di luar kemampuan dia ya. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua menjadi hufaz, menjadi duat ilallahi ala basiratin. Semoga kalian ini menjadi kebanggaan orang tua, para ustadz yang bisa membawa nama baik keluarga, pondok, sampai ke akhirat nanti. Semoga kita semua nanti berjumpa di surga dalam penuh kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.